Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Tuhan kita yang maha baik, yang kalau bagi diri ini keterlaluan baiknya. Ialah Allah yang sebetulnya mudah menghukum siapapun atas setiap kesalahan hambanya, tapi ialah juga yang punya kuasa menutupi itu semua, hingga akhirnya hamba tersebut masih dihormati, disukai, dikagumi oleh orang-orang yang padahal sejatinya itu pertolongan dari Allah. Semoga pertemuan ini Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan rahmat, sehingga kita berharap kita tidak hanya dikumpulkan di sini, tapi juga dikumpulkan kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Waduh, masya Allah, ini gempurnya. Boleh curhat dulu ini teh sedikit. Atas seizin Allah ya, ada takdir yang bisa dipilih, ada yang tidak bisa dipilih. Saya nggak bisa milih terlahir di keluarga yang mana, latar belakangnya seperti itu. Terlahirlah di keluarga Tionghoa, besar di sekolah Katolik TK sampai SMA dengan mengkonsumsi, mohon maaf, daging babi karena sempat lama tinggal dengan nenek. Beliau Buddha, terus tergelincir, maha baiknya Allah tidak langsung Allah matikan di situ, yaitu episode yang di Thailand 2014 sampai 2017, malah berprofesi jadi bandar judi waktu itu di sana. Allah yang keterlaluan baiknya mudah mematikan diri ini di sana detik itu juga, karena kalau ngelihat teman-teman di sekeliling di sana, ada yang di penjara, ada yang kecanduan obat-obatan dan yang lain-lain, lalu diizinkan oleh Allah untuk bisa pulang dengan menyadari kesalahannya. Terus yang menjadi wasilahnya salah satunya adalah beliau, guru kita semua, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang kalau mungkin ini termasuk yang paling banyak diceritakan memang di podcast. Di satu sisi bukan ketika jatuh, justru ketika sedang banyak-banyaknya uang di profesi yang di sana, Allah titipkan hidayahnya melalui lisan beliau, nasihat yang mengenai janin. Karena jujur dengan banyaknya uang di sana, akhirnya tapi sadar itu semua yang dikiranya bisa ngasih kebahagiaan, tahu-tahu tidak memberikan kebahagiaan, yang lebih kaya jauh lebih menderita lagi. Kami semua pun sepakat gak pengen selamanya hidup seperti itu. Ngelihat sekeliling juga sama, gak cuma yang diuji harta, yang diuji populer juga sama, ada titik jenuhnya. Yang diuji jabatan juga sama, ada titik stresnya. Sampai akhirnya mulai mikir lagi, jadi sebetulnya sumber bahagianya manusia itu apa? Lalu gak berani untuk ninggalin itu semua. Ninggalin penghasilan yang kadang bisa dinyampe di satu titik 80 jutaan sehari, tapi nggak punya nyali ninggalin itu semua. Allah titipkan penguatnya melalui lisan guru kita yang tentang janin itu. Dulu soalnya na'udzubillah menuhankan kecerdasan sendiri, karena qadarullah rumah pertama yang dibeli itu umur 22 tahun, ketemu anak yang seumuran itu nggak ada yang uangnya lebih banyak dari diri ini. Jadi di saat itu tuh ngerasa ya besar lah ya, ujub jadinya, tergelincir dosa kesombongan. Pas lagi menuhankan kecerdasan seperti itu, tahu-tahu sadar ini nggak akan ada selamanya kayak gini. Pendahulu-pendahulu kami bandar judi yang lain juga nggak ada yang happy ending. Ada yang udah mendekam di penjara, ada yang udah ditinggal anak istri, ada yang dikhianati anak buahnya, sampai mati dibunuh pesaingnya pun ada di sana. Terus
Sekali lagi nggak punya cukup nyali untuk pulang padahal ngakunya cerdas. Sampailah akhirnya nasihat beliau mengenai kalau kita udah gede masih takut sama rezeki, berarti kita kalah sama janin, kata beliau. Janin itu di dalam perut ibu nggak bisa apa-apa, gerak-gerak doang, nggak bisa ngomong, nggak bisa lari, nggak bisa sholat, nggak bisa minta, nggak bisa berdoa. Tapi ibu kita makan apa saja Allah salurkan itu menjadi rezeki bagi si janin. Ditanya lagi oleh beliau, apakah janin itu yang mencari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Maka ngejawab, ngegumam sendiri, iya ya itu rezeki yang datangin janin. Lalu ditambahkan, kamu udah kerja, udah bisa minta, udah bisa sholat, udah bisa sujud, masih segitu ragunya masalah rezeki. Ibarat ada tangan gede banget ngegampar itu nyampe ngebalik, ngerasa kayak iya ya itu kan masuk akal banget, kok nggak kepikiran. Seketika yang tadinya menuhankan kecerdasan kayak runtuh, aslinya ternyata saya teh bodoh. Maka melalui wasilah beliau akhirnya pulang dan belajar lagi, mulai belajar Islam lagi di Indonesia. Perlu waktu sekitar 2 tahun sampai akhirnya bisa sampai ke tempat ini. Karena belajar dulu dengan guru-guru yang di Bogor dan mengikuti Instagram beliau, sesekali ada kajian yang di Istiqlal, ngikut datang ke sana, ngeliatin dari jauh. Naik kereta, ada lagi yang di Pasaraya Blok M, ada lagi yang di Masjid Cipaku, jadi sebulan tuh digilir Masjid Darut Tauhid Cipaku. Udah tuh cuman bisa ngeliat dari jauh aja. Tapi setiap kali pertemuan ada aja yang bisa dipetik. Kayak contoh, masih ingat yang di Istiqlal beliau bercerita tentang kok kalau misalkan ada orang Islam dia menangis karena masalahnya itu boleh nggak sih? Boleh, kata beliau. Tapi nangis juga ada 2. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Persis tuh kata yang didengar kayak gitu. Bari ngedengerin tuh di Istiqlal jauh, Istiqlal tuh segede lapangan itu, Masya Allah masjid. Cuman kedengaran suaranya doang, AA-nya mah kecil sedikit. Saking jauhnya, dah rame Masya Allah. Atas izin Allah, nancep banget itu mah di hati. Makanya udah 6 tahunan yang lalu juga masih ingat. Sampai akhirnya di Instagram beliau ada program dari Darut Tauhid Peduli, program kadar dakwah waktu itu. Gratis, daftar ya udah. Maka daftar, yang koordinatornya Pak Pepen waktu itu. Daftar, dipanggil datang ke sini, dites segala macem, baik hafalannya, dites hafalannya mau Ustadz Dadan yang biasa ngimamin. Ya, disuruh baca surat Abasa, inget banget di ayat ke-25 agak lupanya. Dibenerin sedikit oleh beliau baru lanjutin lagi. Terus tilawahnya diminta baca surat Maryam. Ya Allah masih ingat pisan di bawah tuh, Masya Allah. Ya. Udah gitu udah selesai, suruh ke UPI, ada tes larinya keliling lapangan. Ini pesantren atau apa sih jadi aslinya. Beres terus ganti baju di kelas, dikasih lembaran kertas, tes tajwid, tes fikih, tes akidah, banyak pisan tesnya. Udah selesai, tunggu pengumuman. Sambil nunggu pengumuman dikasih makan, alhamdulillah sabana. Terasa nikmat sekali, itu luar biasa bagi dompet-dompet kosong dan perut santri yang selalu terbiasa kosong. Insya Allah. Udah itu selesai, pulang dulu. Sampai akhirnya kok nggak ada pemberitahuan, malah dibuka gelombang kedua. Ada gelombang 2 jalan, ternyata digabung gelombang 1, 2. Akhirnya diizinkan bisa ikut nyantri di sini program kada dakwah dari Darut Tauhid Peduli. Ya akhirnya ketemu di sini dengan guru-guru yang lain, belajar fikihnya Ustadz Fahrudin, Ustadz Mulyadi. Kalau buat Al-Qur'annya setoran masih ke Ustadz Dadan. Kadang juga digantikan Ustadz Triona kalau beliau tidak sedang berhalangan. Ustadz Sigit, ya Allah mudah-mudahan jadi pahala jariah buat beliau-beliau semua. Ini Ustadz Masya Allah mendampingi dulu waktu di ospek, di Klatsar juga, ya Allah disuruh baris berbaris nih. Orang mau waktunya katanya cenah teh hari libur ya. Tapi tahu-tahu disuruh PBB 3 jam dijemur panas-panasan. Alhamdulillah
geheng dahannya ya. Geus mah dibotakin ya. Botakin insya Allah. Udah gitu terakhir disuruh minum air kacang hijau, dalamnya ada kaos kakinya. Nah, insya Allah. Udah pernah ngerasain belum? Ini teh saya jadi curhat gini nggak apa-apa. Soalnya nostalgia di sini teh ya Allah, alhamdulillah. Karena izin apapun yang disampaikan di luar sana, entah di podcast manapun, entah dari manapun, sumbernya mah itu aja dah. Kalau nggak dari nasihat AA atau nggak kitab Al-Hikam yang akhirnya AA ngajar Al-Hikam, dicari kitabnya ketemu, dikasih di Bogor, itu dibacain, ditamatin sendiri meskipun sebagian nggak ngerti baru nanya ke guru waktu itu. Dan banyak sekali Masya Allah pelajaran di sini. Mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah buat semuanya. Akhirnya ternyata jadwal AA itu setiap kalau Kamis kan ya. Udah mah di subuhnya ada, Al-Hikamnya ada, terus malamnya Ma'rifatullah. Akhirnya selain susah berebutan untuk di saf paling depan bertemu dengan beliau, ada satu momen duduk pas di sini, AA-nya di sini. Saking gempernya nanya teh, izin bertanya, Assalamualaikum. AA jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nanya ya kalau ngucap salam yang lengkap ya. Semenjak hari itu baik ngucap salam entah di mana sampai di SMS atau di WA, nggak mau pakai emoticon, nggak mau pakai stiker, pokoknya diketikku sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jadi pahala jariah juga bagi beliau ya. Insya Allah. Ya. Terus udah nanya waktu itu yang ditanya teh, mana yang datang lebih dahulu, hidayah dulu atau taufik dulu? Jawaban beliau, orang bisa beribadah itu, pengen ibadah itu karena hidayah dari Allah, akhirnya bisa beribadah itu karena taufik dari Allah. Diapal tuh, benar-benar diapal, dicatetin, insya Allah. Ya hingga akhirnya diterjemahkan dalam berbagai macam cara bahasa sendiri, tapi ujung-ujungnya ya memang banyak sekali insight-nya dari beliau. Sederhana, dulu di Thailand itu nyarinya cuman kesana tuh pengen nyari ketenangan aja, pengen nyari kesenangan. Karena salah satu alasan berangkat ke sana ya jujur, satu lemah iman, dua ada kondisi memang waktu itu diuji keluarga, ayah bangkrut, beliau sakit, meninggalkan hutang yang nominalnya tidak sedikit. Yang paling berat sebetulnya bukan masalah keuangannya, tapi adalah masalah ketika ngelihat orang yang kita sayang itu menangis. Ya. Dengan bodohnya akal di saat itu, maka berpikir bahwa kayaknya kalau saya punya uang bisa membuat mereka berhenti menangis. Makanya menjadi dalih, nggak apa-apalah, yang penting niatnya baik buat nyenengin mereka. Tapi ternyata caranya salah. Ya ternyata Allah pengen ngajarin sesuatu di sana, walaupun disesali ya berangkat ke sananya. Dan yang jadi luar biasanya, sekali lagi, mudah bagi Allah mematikan diri ini detik itu juga, di meja judi, di kasino, kapanpun. Lalu atas izin Allah diizinin pulang, sekarang malah diizinkan berbicara di tempat dulu menimba ilmu. Dan bahkan entah kenapa malah itu yang jadi malah tersebar videonya kemana-mana. Dan Allah benar-benar nunjukin kuasanya, manusia yang ngedengerin segitu banyak. Yang seharusnya itu dosa yang malu-maluin, harusnya jadi aib, harusnya jadi pemberat dia nanti di yaumil akhir. Kok malah gara-gara ngobrolin itu diajak ngobrol ke sana sini. Terus diizinin ketemu orang, diizinin ketemu orang-orang baik, ketemu guru-guru yang lain. Ya Allah, keterlaluan baiknya. Makanya padahal belum gelap. Pulang tuh 15 Maret 2017. Sekarang aja masih bulan Maret, berarti baru sekitar 6 tahun setengah bulan baru pulang teh dari sana. Belum lama banget. Kok tapi kan udah tobat, tapi kan nggak tahu, nggak pernah dapat SMS dari Allah selamat tobat Anda telah diterima, nggak ada ya. Mungkin kalau ada udah di screenshot, pajang di status. Gara-gara pajang di status ria nggak jadi digugurin dosanya. Ya. Karena nggak ada, jadi ya udahlah. Insya Allah. Terus alhamdulillah terima kasih diizinkan untuk bisa ngaji bareng di sini. Lalu tadi pun akhirnya bertemu dengan beliau, diberikan nasihat juga bahwa ingat setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita itu akan kembali kepada kita. Maka pastikan yang diucapkan,
yang kita ucapkan itu sesuatu yang akan mampu kita emban nantinya, kita tanggung. Karena pasti akan balik lagi. Ya. Apalagi kalau bicaranya tentang diri, udahlah. Suka pakai bumbu. Ya. Pernah ngalamin pulang dari warung, disapa orang. Dari mana? Dianya pulang taraweh. Kita dikira pulang taraweh, padahal nggak taraweh. Terus cuman dari warung. Dari mana? Taraweh di sana ya? Kok nggak kelihatan di masjid? Pengen jawab nggak taraweh, tengsin, malu. Akhirnya iya di sana Kak ucap. Gara-gara keceletuk udah iya di sana. Oh di masjid sana siapa yang ngimamin? Kudu ditutup pakai bohong lagi. Ya. Kecebut mah misalkan oh Ustadz Burhan. Nanya lagi, loh bukannya Ustadz Burhan lagi umroh? Ya Allah, kudu bohong lagi. Ya. Enggak, ternyata udah pulang. Hah, udah pulang? Orang beliau SMS nih katanya pulangnya besok. Iya, gitulah ya. Kalau bicara tentang diri, suka kasih bumbu. Nah, bumbunya itu bisa bikin kita tiguling nantinya. Na'udzubillah. Matak udah sok lah jujur. Makanya kadang izin minta maaf kepada siapapun yang ngaji. Suka ditanya, ini teh Ridho ngajinya sama mantan bandar judi nggak apa-apa? Tuh diam aja, jangan-jangan mau diusir bentar lagi. Insya Allah. Selesai dari situ udah ya. Akhirnya mulai nyantri tiap Kamis ikut Ma'rifatullah, udah diwajibin waktu itu mah ikut yang Al-Hikam. Terus mulai dikirim ke cabang-cabang Darut Tauhid Peduli, ke Jambi dulu, terus yang lama di Surabaya, khidmat di sana. Tempat ini juga nggak cuman mendapat begitu banyak ilmu, tapi juga jodoh ya, alhamdulillah ya. Ketemunya situ bawah Darul Hajj ya. Ya Allah, ngumbrek gue di sini ya. Waktu itu yang sama-sama ngaji di pesantren Kadar Dakwah itu dikirimnya ke cabang Teyunda ke Medan. Teyundanya dari Darut Tauhid Peduli Medan. Beliaulah yang bersikeras jadi double agent, promoin Teyunda ke saya, promoin saya ke Teyunda. Gitu Dan dua-duanya sudah sampai di titik nggak mau, udah jauh. Satu Surabaya, satu Medan. Itu 2000 km kalau dihitung, belum nyebrang lautnya. Ya. Tahu-tahu Mukernas, beliau wakilin Medan, waktu itu diutus wakilin Surabaya, ketemu di Darul Hajj, pertemuan pertama, ya. Nah, nanti Teh Yunda kalau cerita lucu ya, pertemuan pertama, habis ketemu yang pertama, enggak ngajak ngobrol, emang dari awal emang niatnya bukan itu calonnya gitu, emang sama-sama udah nolak. Jadi nggak ngajak ngobrol, nggak ngajak apa, cuman tahu itu orangnya. Ya. Udah gitu pas udah acara Mukernas pun udah selesai berapa hari. Sama-sama mau pamit, udah pada mau pulang. Teh Yundanya mau ke Medan, sayanya harus balik lagi, harus nanti diutus ke Surabaya. Kantor DTP belum yang kayak gini sekarang, masih yang dulu. Masih sempit gitu ya. Sekarang udah lebih lega dan lebih tinggi. Saya turun dari tangga, keluar, Teh Yunda lagi pengen naik ke tangga, di bawah itu ada toilet. Jadi kudu papasan di gang yang sesempit itu, ya. Jadi aduh ini Masya Allah. Nggak ngucap salam, nggak ada adab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikacangin udah beliaunya masuk ke dalam WC. Udah selesai. Udah gitu. Ya singkat cerita, diri ini udah jadi fitnah lah waktu itu ya. Ngerasa pokoknya sudah harus ada yang mendampingi, istiqoroh, maka Allah bimbing yang menjatuhkan pilihannya kepada beliau. Maka coba ngamalin selama ini udah beberapa kali ikut kajian pranikah, yaitu kan halalkan atau tinggalkan ya. Tak kenal maka ta'aruf ya, bagus. Kalau di sini jawabnya benar. Kalau di pengajian lain sebutnya tak sayang, Masya Allah ya. Udah gitu, kalau beneran suka, yang didatengin bapaknya bukan anaknya. Ya udah satu grup Darut Tauhid Nasional, dihubungi kan. Adanya nomor anaknya, dah gimana tuh? Ya sengaja dihubungi tapi izin. Ini saya Denis pengen ketemu bapaknya, boleh nggak? Beruasin benernya, stay undagi. Udah selesai, katanya jangan. Katanya ya udahlah ta'aruf dulu, tukeran CV melalui murabi beliau. Udah ikutin prosesnya, bikin CV, ditukerin, dibaca, istiqoroh. Sudah harus lanjut, keputusannya gimana? Lanjut atau enggak? Kalau lanjut harus segera berangkat ke Medan, ke Siantar lebih tepatnya.
ngecek tiket, bolak-balik Surabaya Medan itu nggak ada yang langsung, harus transit dulu pertama di Batam, pulangnya transit dulu di Bandung, bolak-balik perlu 5 juta itu. Masih kondisi santri karya ya, jadi waduh agak berat juga. Tapi benar kata guru yang lain bahwa jodoh itu bukan yang dekat tapi yang dimudahkan. Nggak lama, kapan harus berangkat kalau misalkan harus ini nazar? Ya udah pekan depan, ya udah bismillah. Nggak nyampe 7 hari untuk pekan depan, udah kekumpul 5 jutanya. Ada waktu itu wasilahnya diminta datang dari Bea Cukai, minta untuk ada dari Darut Tauhid Peduli Surabaya untuk kajian. Sama ngimamin Qiyamul Lail, tarawih dan Qiyamul Lail. Beres, tahu-tahu walaupun menjawab gratis, merekanya membungkuskan sesuatu. Nominalnya ya insya Allah cukup untuk berangkat tiket. Berangkat gratis, nggak usah keluar duit. Beres pertemuan kedua, ketemu bapaknya udah di sana, didampingi para guru-guru. Itu pertemuan kedua, qadarullah sekaligus jatuh khitbah. Pertemuan ketiga akad nikah. Maka selesai kajian ini, subhanakallahumma wa bihamdi. Karena emang gitu doang. Banyakan saya curhatnya, ya cuma 3 kali ketemu di Darul Hajj, udah gitu. Ketemu ayahnya, nyamper, nazar. Pertemuan ketiga akad nikah. Ya, udah deh pacaran halal sampai sekarang ya, disuruh pacaran terus ke Allah. Mana-mana duaan sepaket. Ya, alhamdulillah. Tapi singkat cerita ya, masya Allah yang bisa diambil kesimpulan mungkin ingin menjawab sekali lagi, mudah-mudahan ini tersebar bahwa kadang yang paling sering ditanyakan, kok di dalam Islam itu kan nggak boleh pacaran. Terus kan ada yang namanya ta'aruf. Kalau nggak pacaran, bagi orang yang nggak ngerti, nggak pacaran gimana timbul rasa kasih sayang sih? Kan nggak pernah pacaran. Karena nggak pernah pacaran dan nggak timbul kasih sayang, terus kita nikahin orang yang nggak kita sayang gitu? Itu pertanyaannya ya. Maka akhirnya dijawab, dalam Islam itu sekali lagi ternyata bersatunya sepasang insan itu bukan karena ketika akhirnya dia saling sayang. Sayang itu bonus. Yang paling penting adalah ya tujuan nikah itu pengen ngapain? Visi misinya apa? Nah, ketika akhirnya orang dipersatukan dengan tujuan yang tujuannya itu tidak abadi, maka kan ditanyakan tujuannya apa? Maka tujuannya nanti misalkan apa? Harta, ternyata titipan. Tampan atau cantik atau rupawan, habis dimakan usia. Jabatan, belum 5 tahun udah ketangkap KPK misalnya. Nah ini candaan ini dari AA nih, diulang ya, Masya Allah. Maka kalau disandarkannya kepada sesuatu yang tidak abadi, terus ternyata semua penyebab kita nikahin dia itu hilang, karena tidak abadi, terus kita harus berhenti nikahin dia gitu, cerai, kan nggak mungkin. Maka ya udah sandarkan tujuan nikahnya kepada sesuatu yang abadi. Oh, apa yang abadi? Ya Allah doang, udah nggak ada lagi. Ia telah lebih dahulu ada sebelum semuanya ada dan akan tetap ada setelah semuanya tiada. Ya. Terus tadi kok masih belum jawab rasa kasih sayangnya gimana? Jangan khawatir. Kita waktu sekolah, kalau sekolah umum ya, yang nyampur laki dan perempuan, ikhwan akhwat, kerja kelompok dengan teman SMP aja tiap hari bisa naksir. Ya. Apalagi setelah nikah halal, seranjang setiap hari berdua, masa nggak timbul rasa kasih sayang? Ya, tenang. Maka yang paling penting adalah ibarat naik angkot ternyata. Satu dari Jakarta, satu dari Bogor. Nyatu di angkot yang sama dengan tujuan ke Bandung. Ya. Ketika tujuannya sama, apakah nanti nggak akan ada masalah? Kok ada, nggak mungkin enggak. Ya. Tapi ketika ada masalah, paling yang di dalam angkot ngobrol. Ini masih ke Bandung kan? Iya. Ya udah ngapain saya turun dari angkot ini? Udah mah di tengah jalan tol, belum tentu dapat angkot lain, malah bisa jadi ketubruk. Ya. Ya udah dia tetap di angkot yang sama. Toh tujuannya sama. Meskipun harus ban bocor dulu, bensin habis dulu, yang penting tujuan sama. Lebih repot kalau secara tipe dia sesuai tipe banget. Ya Allah, lihat kok hidungnya kok kayak perosotan TK kok runcing gitu ya. Alisnya kayak ulet bulu, apapun lah ya, pokoknya sesuai tipe banget. Tapi dari awal tertarik secara fisik satu sama lain, tapi dari awal tujuannya udah beda. Satu pengen jadi selebgram atau selebtok, seleb TikTok gitu ya. Yang satu pengen jadi hafiz Quran. Ya ibarat dari awal yang satu pengen ke Jakarta, yang satu pengen ke Bandung. Terus misah gitu pas nyampe Cikampek. Ibarat setelah kita nanti udah ketemu jalan masing-masing, terus kita harus cerai gitu, kan nggak mungkin.
Ya. Maka ya udah. Ketika akhirnya kenapa Bulat memilih Teh Yunda, karena memang ketika ngelihat CV ta'arufnya, ya visi misinya detail semuanya sama. Ya. Sehingga ini tujuannya udah sama nih. Tertarik? Enggak, belum sama sekali. Kalau pengen fakta bahkan 10 pasangan ta'aruf itu yang akhirnya jadi nikah itu cuma 2. 8-nya nggak jadi nikah. Jadi bukan berarti kalau ta'aruf tuh aku pasti jadi sama dia. Enggak, ya. Justru buat nyari tahu orangnya dia atau bukan. Ternyata bukan dia, dan nggak sakit hati soalnya nggak pakai topeng. Karena kalau pacaran pakai topeng, minjem jaket temen, minjem motor temen, ya. Kalau bercandaan ama ternyata yang punya jaketnya teh kakaknya dia, kan tengsin, malu ya. Kalaupun kok itu ada tuh yang berhasil menggait hati perempuan gara-gara dia punya mobil, ya udah berarti perempuannya cintanya sama mobilnya. Coba mobilnya hilang, masih cinta? Lah tentu. Kan kita mencarinya yang pengen sama-sama ke surga, bukan yang pengen sama-sama naik mobil. Ya. Jadi kalau ternyata dia lebih tertariknya dengan karena mobilnya, ya udah, berarti sebetulnya lagi dijauhkan sama Allah dari yang tidak tepat. Ya. Udah selesai. Ketika udah tujuannya sama, bismillah. Nanti bukan berarti setelah tujuannya sama nggak akan ada masalah. Sama, rumah tangga itu pasti akan ada masalah. Tapi semua akan jadi jauh lebih mudah kalau dari awal sudut pandangnya yang diganti. Ingat ya bahwa setiap masalah itu kadang cara mengatasinya nggak usah diapa-apain. Sesederhana kita ganti sudut pandang, selesai urusan. Ya, kita sering kasih contoh kalau kita nanti buka bersama suka ada botol air mineralnya. Setelah kita minum kata kita jadi masalah tuh, jadi sampah harus dibuang. Tapi kata pengusaha daur ulang, dikumpulin itu, ya, karena bakal jadi rezeki. Kalau di Bogor sampai ada profesi namanya profesi BCA. Apa kamu kerjanya? BCA kok. Naon BCA teh? Bacok cangkang aqua. Maksudnya teh mulungnya, mulung, ya. Seperti itu ya, karena gitu ya. Atau misalkan orang ngoleksi buku komik, hilang satu komiknya. Nangis ngejerit-jerit gugulingan di pasir, guling-gulingan kayak tempura ya. Koko sodan, koko sehat, koko ronotomo lah ya, insyaallah. Ada. Tapi bagi orang yang nggak ngoleksi buku komik, hilang satu lemari juga bodo amat, ya. Sama ketika akhirnya ternyata orang itu sedih ya, kalau pengen jujur, tinggal lihat ilah di hatinya apa. Kalau bagi dia bahagia itu adalah punya uang banyak, pasti dia paling sedih kalau pas kehilangan uang. Ya. Kalau bagi dia bahagia itu adalah ketika punya jabatan, berarti dia pasti paling sedihnya ketika dimutasi, diturunkan jabatannya. Ya. Makanya kalau lihat orang-orang saleh terdahulu, mereka mah diapain aja kok nggak pernah sedih. Ada yang diuji penyakit kulit, ada yang diuji dimakan ikan paus, segala macam. Enggak tuh, nggak ada yang pundungan. Kebayang Nabi pundungan. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung kamari ge dielek wae ku batur ya. Nyari hate, emangnya gitu. Enggak keren-keren pakai bahasa Sunda pula. Ya. Maka pantesan mereka mah dari awal juga yang dikejar ya di hatinya ya Allah, udah mau diapain ke, dicaci ke, dimaki ke, dihina ke, bersatu seluruh jin ingin mencelakai, Allah nggak kasih izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Tuh bahasa banget kan? Ya beliau sih gurunya alhamdulillah. Ya udah. Akhirnya itulah yang mempersatukan ya. Tujuan itu yang mempersatukan. Bismillah. Ketika udah akhirnya muncul nanti. Oke, pasangan gak sempurna. Kita punya kekurangan, kita punya kelebihan. Tapi dari awal satu. Aku nikahin kamu teh pengen ke surga. Kebaikanmu ketika itu muncul dan kita saling mensyukuri itu, berarti bakal jadi pahala. Ledang pahala. Ya. Karena kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidanakum. Ibrahim ayat 7. Dan kita nggak sempurna, sesekali kita punya keburukan dan keburukan kita akan menyakiti kita satu sama lain. Akan membuat kita menangis. Maka kalau itu terjadi, itu juga nggak rugi. Kita sedang menjadi ladang penggugur dosa bagi satu sama lain. Bisa jadi ada dosa kita yang belum cukup untuk dihapuskan, belum bisa dihapus, dan amalan kita sakitu-kituna. Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah apa lagi. Tapi kadang cita-cita nggak nanggung. Ya Allah pengen tetanggaan sama Nabi di surganya, surga Firdaus. Kadang mungkin malaikat geleng-geleng. Tapi Allah pengen nolong, ya udah dikirim. Penggugur dosa, ada masalah di tempat kerjanya, di rumah tangganya, ya. Udah selesai. Maka
Kebaikannya muncul, keburukannya muncul, kebaikannya muncul jadi pahala, kita bersyukur. Kepahitannya muncul jadi penggugur dosa atau peninggi derajat. Lah itu kan 2 tiket utama ke surga. Udah berarti. Hingga akhirnya nggak nemuin alasan buat marah, nggak nemuin alasan buat ngambek. Karena baik buruknya sama-sama mendekatkan kita ke surga. Kalau masih ngambek masih ngeluh terus, sederhana. Manusia tuh kalau ketika menderita dalam hidup, sederhana penyebabnya. 1, terlalu cinta sama dunianya. 2, belum pengen ke surganya Allah. Padahal semua kepahitan yang kita alami jelas gugurin dosa-dosa kita atau meninggikan derajat. Kalaupun akhirnya kitanya terlalu cinta, ya udah, itu Allah sedang melepaskan kemelekatan-kemelekatannya. Jadi ya udah selesai. Sehingga kerennya Islam, tauhid itu bisa menjawab segala hal. Termasuk pertanyaan kalau pasangan nanti bertanya ya di rumah, yang udah nikah nih ya. Mana yang udah nikah? Bu, udah nikah, Bu? Insyaallah ya. Misalkan nanti pasangan kita bertanya, nyesel nggak sih nikahin Neng gitu ya? Atau dibalik ya, Neng nyesel nggak sih nikahin gitu ya? Jawab aja pakai tauhid. Gimana jawabnya? Ketahuilah, ketika aku ingin menikahimu, aku bersujud kepada Tuhanku meminta yang terbaik. Maka kita digabungkan itu, dipersatukan itu karena kita meminta dan diurus oleh satu zat yang maha tahu. Allah yang paling, kalau ditanya siapa yang paling tahu tentang diri kita, Allah. Dan Allah paling tahu dari miliaran wanita atau miliaran laki-laki, yang mana yang paling tepat untuk menggandeng tangan kita ke surganya Allah. Allah paling tahu. Dan Allah nggak cuma maha tahu, Allah juga maha baik. Maka alangkah mustahil kalau Allah dengan sengaja menjauhkan yang baik dan mendekatkan yang buruk. Maka ketika engkau bertanya, menyesalkah aku menikahimu, padahal aku menikahimu itu dengan meningkatkan amal soleh, udah istiqoroh dulu, lalu engkau yang menjadi pasanganku, maka sederhana. Hadirnya engkau di sisiku sebagai pasanganku, karena engkau adalah yang dipilih oleh yang maha tahu dan yang maha baik. Maka selesai. Kalau ternyata di luar, wah ada yang lebih muda, wah ada yang lebih kaya, wah ada yang lebih mancung, ada yang lebih macam-macam. Sederhana, kalau memang yang di luar itu adalah yang paling baik buat diri kita, kenapa kamu yang jadi pasangan saya? Udah lulusan. Harusnya dia yang jadi pasangan saya, kalau dia yang paling baik. Tapi karena kata yang maha tahu dan maha baik orangnya kamu, udah selesai. Mau kebaikanmu muncul mau keburukanmu muncul dari awal nikahin kamu juga bukan supaya buat kamu bahagia, tapi karena pengen sama-sama ke surga. Anggaplah aku berhasil membahagiakanmu, tapi Tuhanku tidak ridho, gagal saya ke surga. Ya. Anggaplah mungkin engkau membenci dengan segala macam kekuranganku, tapi Allah ridho ketika kita sama-sama saling bersabar, bismillah kumpul lagi di surganya Allah. Kalau udah pakai kacamata itu nggak ada ruginya, semua baik. Ya, istilah. Kalau belum pakai kacamata itu, perkara naruh anduk nggak diranjang aja jadi masalah besar ya. Buka lemari, buka laci nggak ditutup lagi, perang dunia. Ya. Naruh sendok di tempat garpu, aduh cilaka. Ya. Ngambil sop, sendoknya tenggelam, itu jadi masalah. Pokoknya masalah-masalah kecil, kalau belum pakai sudut pandang itu pasti jadi besar. Udah pokoknya ini nggak cuma pernikahan bahkan, karena ini tadi harus diarahkan ke arah pernikahan ya. Setelah tadi akhirnya curcol, ya. Tapi sekali lagi, kalau pengen enaknya Islam itu semuanya bisa jadi baik. Kalau sudah pakai kacamata iman, semuanya jadi baik. Tapi kalau ditanya apa yang baik bagi orang beriman, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Masya Allah, terima kasih sayang. Diizinkan menjadi Enggak, beneran serius. Ini curhat lagi ya, izin ya. Saya tahu saya banyak dosa. Di Thailand itu udah mau jadi bandar judi, sempat jadi rentenir juga. Pokoknya banyak lah dosanya. Ini kalau dilihat wajahnya satu-satu, insya Allah di sini nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya. Berarti saya yang dosanya paling banyak di sini. Terus ketika akhirnya tobat, nyari tahu tentang jodoh, katanya jodoh itu sekufu. An-Nur ayat 26. Yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk. Berarti saya gimana nih dapat jodohnya? Ya. Maka ternyata ayat itu bukan berarti menutup peluang. Berarti kalau yang buruk nggak boleh dapat yang baik. Bukan. Tapi ternyata maksudnya adalah kalau pengen dapat yang baik, baik dulu. Sebagaimana kalau pengen kaya jangan tunggu, kalau pengen sedekah jangan tunggu kaya dulu, tapi sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu yang soleha dulu baru jadi soleh, soleh dulu nanti Allah kirimkan yang soleha. Ya.
Maka ya udah sok gimana sih jadi soleh teh, gimana belajar, dan nggak tahu aslinya mah masih banyak dosanya, masih jauh dari kata soleh. Belajar ngaji, belajar ini, belajar itu, dengan niat melayakkan diri di hadapan sang pencipta jodoh. Karena kadang ketika bicara jodoh kita mikirnya gimana caranya dia naksir, dinyanyiin lagu, dikasih hadiah, padahal hati manusia nggak dibulak-balikan berdasarkan itu. Tugas kita melayakkan diri di hadapan pencipta jodoh. Kalau sudah Allah anggap layak, mudah Allah kirimkan yang terbaik. Maka terus tobat, terus perbaiki diri. Tahu-tahu dapat jodoh yang beda dunianya. Insya Allah Tayunda mah nggak pernah jadi bandar judi, nggak pernah kan sayang? Ya, enggak. Tapi maksudnya adalah ya Allah, beliau itu bagi saya adalah mudah-mudahan pertanda Allah terima tobat saya. Karena kalau misalkan diri ini masih belum diterima tobatnya, berarti kan di hadapan Allah saya orang yang buruk. Orang yang buruk. Mana mungkin Allah membulak-balikan hati Tayunda yang sebaik ini untuk mau menerima saya yang dulu seperti itu. Maka ya Allah, mudah-mudahan beliau adalah pertanda engkau telah terima tobat hamba yang lama. Dan terima kasih sayang telah menjadi pertanda itu. Ya, Insya Allah. Enggak, karena selama ini mikir, ya Allah saya teh tobat udah diterima atau belum sih? Gak tahu, beneran gak tahu. Tapi ketika bicara jodoh, ya Allah, kok yang seperti beliau mau nerima saya? Apakah mudah-mudahan tanda udah diterima ya? Karena kan dia kan yang saya tahu baik. Kan orang baik gak mungkin jadi sama orang yang buruk. Berarti diri ini kudu jadi baik dulu. Nah tapi gak tahu udah jadi baik atau belum. Tahu-tahu beliau mau nerima. Jadi udah weh. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan dosanya udah diampuni oleh Allah. Tobatnya udah diterima oleh Allah. Makanya sekali lagi terima kasih telah mendampingi sejauh ini. Teruslah gandeng tangan ini sampai ke surganya Allah ya. Bismillah. Alhamdulillah ya. Sok lanjut ke Tayunda saya